Hai kawan-kawan semua, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Martin Joseph Silaban, Putri Angelita Munte, Christine Lestari Sinaga, dan Putri Aryani akan membawakan materi yaitu konsep kepemimpinan organisasi. Baik, kami akan memulainya. Baiklah, mari kita bahas apa itu kepemimpinan dan apa itu organisasi. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, organisasi juga dapat diartikan sebagai sebuah kesatuan atau entiti yang terdiri dari banyak orang, bisa berupa institusi, asosiasi atau lembaga yang memiliki tujuan yang sama dan berhubungan dengan lingkungan luar. Terdapat beberapa jenis organisasi, diantaranya yaitu 1. Organisasi formal atau legal, yaitu organisasi yang terdaftar dan diakui serta memiliki landasan hukum tertentu. Misalnya organisasi pemerintahan, perusahaan negara, partai politik, organisasi masyarakat atau ormas, lembaga internasional, atau institusi pendidikan. 2. Organisasi internasional, yaitu suatu organisasi lintas negara yang melibatkan 2 atau lebih negara dalam suatu tujuan, misalnya organisasi internasional PBB. Yang ketiga, hybrid organization, yaitu yang bekerja di sektor publik dan privasi, di mana organisasi jenis ini juga melaksanakan tugas publik, namun juga mengembangkan aktivitas untuk mencari keuntungan. Yang keempat, organisasi informal atau voluntary association, yaitu organisasi yang terdiri dari relawan yang memiliki tujuan tertentu, misalnya komunitas, forum, fanbase, atau klub tertentu. 5. Ada juga istilah organisasi yang bergerak secara rahasia atau bahkan ilegal, misalnya seperti organisasi kriminal, secret society, atau organisasi pemberontakan. Kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan dalam organisasi adalah suatu pendekatan manajemen yang mana setiap pemimpin membantu untuk menetapkan tujuan strategis bagi organisasi. Dan di satu sisi, para pemimpin juga memberikan motivasi secara individu di dalam kelompok agar semua orang di dalam organisasi berhasil dalam melaksanakan tugas dan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya ada gaya-gaya kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, kepemimpinan dalam organisasi bertindak sebagai visioner. Yang kedua, kepemimpinan dalam organisasi bertindak sebagai arsitek. Yang ketiga, kepemimpinan dalam organisasi bertindak sebagai katalisator atau katalis. Yang keempat, kepemimpinan dalam organisasi bertindak sebagai pelatih atau coach. Keutamaan kepemimpinan dalam organisasi yang efektif. Yang pertama, membantu mempengaruhi perilaku orang lain. Yang kedua, membantu dalam menyelesaikan konflik secara efektif. Yang ketiga, membantu para anggota dalam memenuhi kebutuhan mereka. Yang keempat, membantu memperkenalkan perubahan baru yang diperlukan organisasi. Dan yang kelima, membantu pelatihan dan pengembangan para karyawan di dalam organisasi. Selanjutnya, studi kasus. Kantor Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Maluku. Permasalahan. KNPI yang merupakan salah satu wadah pemersatu pemuda Indonesia baik di pusat atau daerah mempunyai cukup tantangan dalam kaitannya dengan pengembangan potensi pemuda ataupun pengembangan sumber daya manusianya dalam kerangka negara yang berdaulat dan merdeka. Sehingga dalam perkembangannya diharapkan KNPI selalu mengalami perkembangan yang berarti bagi bangsa Indonesia secara umum dan khususnya bagi daerah-daerah. Di masa Orde Baru, KNPI mendapatkan eksistensinya melalui dukungan tanpa reserve dari penguasa. Sebagai imbalannya, pengurus KNPI diberi tempat dalam konstelasi kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif. Karena KNPI masuk dalam GBHN, yang implikasi anggarannya cukup besar untuk pembinaan pemuda. Wajar saja pada masa itu KNPI larut dengan ketersediaan anggaran dan fasilitas serta jabatan dan kekuasaan. Akibatnya, pola rekrutmen kepengurusannya tidak murni lagi, sehingga hilangnya nilai eksistensi kepemudaan yang diharapkan. KNPI pun mendapat kritik dan anti KNPI bermunculan di mana-mana. Pembahasan. Dalam hal kepemimpinan KNPI, periode yang sekarang menurut hasil pengambilan data peneliti kepada 10 informan atau sumber menunjukkan bahwa para anggota KNPI mengaku sebagian besar program dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan schedule kegiatan yang telah ditetapkan dalam rapat-rapat pleno yang dihadiri seluruh anggota KNPI.
sehingga program-program KNPI bisa terlaksana dengan baik walaupun ada beberapa kegiatan atau program yang ditunda pelaksanaannya karena padatnya koordinasi dan permintaan kemitraan dengan KNPI Maluku, juga agenda-agenda KNPI lainnya. Pada tanggal 29 November 2015 dapat diketahui bahwa dalam hal memposisikan anggota pengurus KNPI, beliau memposisikan 3 posisi, yakni sebagai bawahan, sebagai partner kerja, dan sebagai pelaksana tugas. Tetapi yang paling menonjol secara strategis yakni sebagai partner kerja secara formal. Tugas partner juga menjadi posisi pelaksana tugas, tapi kepartneran kerja sama-sama tidak ada sekat, tapi juga ada prinsip yang dipakai, kadang berupa teguran, sindiran, atau bercanda. Di samping itu, dalam hal komunikasi, Ketua KNPI Maluku sangat komunikatif dan pendekatan secara personal serta komunikasi informal pendekatan organisasi. Teori pendekatan organisasi antara atasan dan bawahan, sedangkan pendekatan personal dan pendekatan organisasi digabung menjadi pendekatan persuasif. Kadang Ketua KNPI Maluku memimpin rapat dengan bercanda, tapi rapat menyangkut KNPI Maluku, beliau pun tegas. Pada kondisi-kondisi tertentu, Ketua KNPI juga memberi pengarahan dengan menggunakan komunikasi biasa yang dilakukan pada waktu evaluasi pada rapat formal, dan biasanya dilakukan dengan bersangkutan, kemudian konsultatif, pengarahan dengan memberikan masukan mulai dari pada ketua-ketua OKP. Pengurus KNPI kadang terlibat langsung sehingga masalah yang terjadi di kepanitiaan atau pelaksana kegiatan langsung bisa diketahui dan langsung diberi alternatif solusi yang bisa diambil dengan cepat, sehingga masalah bisa diatasi dengan baik. Kesimpulan, dalam suatu organisasi tidak dapat dilepaskan dengan seorang pemimpin. Seorang pemimpin pasti memiliki suatu hal yang istimewa dibandingkan dengan anggota yang lain yang ada pada organisasi itu. Kelebihan-kelebihan inilah yang kemudian menjadi suatu penilaian dari para anggotanya. Tidak semua orang memiliki kelebihan-kelebihan itu karena ia tidak dapat dibeli, melainkan dari pendidikan dan pengalaman. Seorang pemimpin harus mampu menjalankan tugasnya secara baik. Semua anggota merasa diperdayakan dan diberi haknya secara maksimal. Semua rencana dijalankan dengan prosedur yang baik. Itulah beratnya menjadi seorang pemimpin, di mana semua tumpuan dan harapan berada di tangan seorang pemimpin. Demikian materi yang dapat kami sampaikan pada kali ini, yaitu tentang konsep kepemimpinan organisasi. Jika ada kekurangan atau kesalahan kami, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.